Presiden Prabowo mulai sapu bersih guys. Akhirnya rakyat pun didengar. Jadi wajah kabinet berganti lagi. Menteri yang dinilai tak berpihak pada rakyat dicopot dan digantikan dengan wajah-wajah yang baru. Apakah Presiden Prabowo sedang bersih-bersih atau hanya mendengarkan suara rintihan rakyat? Simak penjelasannya sebagai berikut guys. Jadi, Presiden Prabowo akhirnya menabuh gong reshuffle. Sandiwara politik dibuka dengan dramatis, yang mana Sri Mulyani Indrawati, sang dewi fiskal, ratu pajak, yang konon bisa menjinakkan angka defisit dengan satu jentikan Excel, yang mana ia resmi turun panggung, yang digantikan oleh Purbaya Yudisadewa, seorang teknokrat yang dengan percaya diri menyebut target pertumbuhan 8% itu bukan mustahil. Kedengarannya seperti motivator MLM. Kalau bisa menjual mimpi, kenapa harus jual data? Tak banyak itu, Budi Ari Setiadi, Menteri Koperasi yang selalu dikaitkan dengan judol, harus rela kursinya diambil oleh Ferry Zuliantono. Dari Koperasi ke Peri, perubahan ini mungkin berharap Koperasi Merah Putih segera menggeliat. Lalu ada Abdul Qadir Karding juga tersingkir. Ia digantikan Muhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Semoga buruh migran benar-benar dilindungi, bukan cuma dilindungi dalam bentuk naskah pidato ya guys ya. Ada kursi panas lain guys. Tito Aritejo, Menteri Pemuda dan Olahraga, juga ikut terpelanting. Sayangnya, hingga kini penggantinya masih misteri. Entah itu siapa. Seperti episode drama Korea yang sengaja digantung lah agar penonton berdebar guys ya. Nah, jangan lupakan juga ada Budi Gunawan, sang Menko Polhukam, yang juga diberhentikan tanpa langsung ada nama penggantinya. Negeri ini memang seperti tengah bermain catur dengan bidak hilang. Sudah diangkat, tapi belum tahu mau ditaruh di mana. Seolah belum cukup, larilah kementerian baru yang eksotis, Kementerian Haji dan Umroh. Di sini ada Muhammad Irfan Yusuf yang dilantik sebagai menteri, ditemani oleh Dhanil Azhar Simanjuntak sebagai wakil menterinya. Drama semakin komplit guys, dari fiskal, koperasi, buruh migran, olahraga hingga ibadah haji, semua mendapat sentuhan reshuffle. Namun di luar gedung ber-AC, mahasiswa sudah lama menyalakan api perlawanan, yang mana aksi Indonesia Gelap jadi simbol kemarahan mereka. Bukan hanya karena listrik sering bayar piet, tapi karena kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan yang dianggap memadamkan masa depan. Mereka turun ke jalan dengan lilin, poster, dan kamera HP yang live di semua platform. Mereka berteriak, reshuffle bukan solusi. Reshuffle hanya kosmetik politik. Kalaupun ini make up, jelas bukan waterproof. Karena cepat luntur terkena hujan kekecewaan rakyat. Nah, pengamat politik pun menyiram bensin ke api satire. Ada yang bilang reshuffle wajib hukumnya, semacam vitamin C politik agar imun pemerintah tidak amruk dihantam amarah rakyat. Ada pula yang menilai ini simbolik saja, seperti kembang api tahun baru, meriah sesaat, asapnya cepat hilang. Ada yang lebih sinis lagi, terlambat, terlalu sedikit. Analoginya sederhana, rumah sudah kebakaran, tapi pemilik rumah baru sibuk ganti gorden. Ya elah. Jadi sementara bursa saham ikut merespon dengan mood swing,
bak remaja galau sempat turun, lalu rupiah goyang, seolah ikut menonton sinetron kabinet. Investor asing mungkin bertanya-tanya, ini negara lagi formasi atau lagi audisi pencarian bakat? Yang jelas, drama reshuffle sukses trending dari ruang redaksi internasional sampai warung kopi pojokan. Akhirnya, rakyat jelata tetap memikirkan harga cabai, ongkos sekolah, cicilan motor. Semua reshuffle ini terlihat megah di televisi, tapi di meja makan, lauk tetap sama, tempe yang makin tipis. Jika reshuffle benar bisa bikin harga beras turun, mungkin rakyat akan usul, ayo reshuffle tiap Jumat sore, biar weekend terasa murah meriah. Begitulah reshuffle kali ini. Bukan sekedar pergantian menteri, melainkan absurd politik, epik, tapi rakyat hanya menunggu satu ending sederhana. Apakah semua nama baru ini benar-benar bekerja atau hanya came on di panggung kekuasaan? Menurut kalian seperti apa guys tentang reshuffle yang terjadi di negara kita? Berikan pendapat kalian guys.